Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe, guys. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami pribadi Zainul Hasan, mahasiswa pasca sarjana, diberikan waktu sama kesempatan oleh Gus Efni sebagai pembimbing sekaligus Direktur Pasca Sarjana Universitas Nurul Jadid untuk melaksanakan bimbingan tahap 2 proposal tesis. Alhamdulillah tadi sudah banyak beberapa catatan. Agar beberapa catatan itu terdokumentasi dengan baik, kami mohon kepada Gus Efni untuk kembali menerangkan secara singkat dan praktis agar kami pribadi bisa menimba ilmu, sehingga ilmu itu bisa kami simpan bukan hanya di hati dan di otak tapi juga di ya, karena ilmu cepat hilang masa sekarang ini. Terima kasih. Ini menerangkan dari awal ya. Singkat. Nah, jadi ya pada prinsipnya ini fokus di konteks penelitian ini tidak terlepas dari kalau kualitatif itu adalah fenomena atau masalah. Fenomena atau masalah adalah masalah itu sendiri kan adalah kesenjangan antara persepsi umum, konsep atau teori. Jadi ketika di lapangan ini kok tidak sesuai dengan teori, konsep atau persepsi umum, maka ini namanya masalah, layak untuk diteliti. Nah, terkait dengan Mas Zainul ini adalah meneliti terkait strategi atau upaya guru PAI dalam menumbuhkan nilai-nilai karakter religius. Maka starting pointnya di sini ada strategi menumbuhkan karakter atau upaya menumbuhkan karakter. Inilah yang perlu ada grand teorinya siapa? Karena berangkat dari grand teorinya ini untuk menyingkap masalah-masalah yang ada di lapangan. Kemudian di konteks penelitian ini ada dua hal yang tadi saya sampaikan. Fenomena itu apa? Fenomena dari sisi judul. Kenapa tertarik dengan tema strategi menumbuhkan nilai-nilai karakter? Berarti ini ada masalah-masalah karakter yang ada selama ini, baik di lembaga pendidikan maupun secara umum. Misalnya ada masalah karakter guru yang berani kepada orang tua, guru yang mungkin kasus yang ada di Kabupaten Sampang itu ada siswa yang membunuh gurunya misalnya, ada siswa yang nggak puas hasil ujian membakar sekolah misalnya. Data-data itu menjadi penting sebagai landasan kenapa saudara ini tertarik dengan judul nilai-nilai karakter ini, menumbuhkan nilai karakter ini, karena banyak masalah-masalah seperti itu, supaya masalah itu tidak selalu berulang kembali. Yang kedua, alasan ilmiah adalah terkait objek, tempat. Kenapa kok harus di SMA satu negeri, kok enggak di SMA Nurul Jadid, di SMA Sukrojo dan semacamnya. Ini perlu ada alasan ilmiah yang sesuai konteksnya dengan judul tadi. Dan datanya itu berupa interview, kemudian dokumentasi dan observasi. Kemudian di kajian pustaka nanti hendaknya ada kerangka teoritis ya, kerangka berpikir gitu ya. Jadi konteks penelitian sampean, fokus penelitian sampean apa? Satu, ini bagaimana implementasi pembelajaran tahfidz Quran dalam menumbuhkan nilai-nilai karakter. Ini apa sampean grand teorinya, pakai teorinya siapa di sini? Maka di situ akan muncul beberapa sub-sub yang akan menjadi bahan untuk di lapangan. Yang kedua adalah implikasi, dampak atau hasil dari implementasi ini apa dampaknya. Nah, itu juga kita cari di lapangan seperti apa. Kemudian dalam penelitian ini, karena kewajiban di pasca itu adalah sebenarnya wajib membuat buku dan jurnal. Tapi buku itu dan jurnal harus by riset, tidak hanya ngarang. Maka risetnya dengan tesis dan tesisnya itu akan menjadi buku dan jurnal. Supaya tidak sama antara buku dan jurnal, maka
fokus penelitian pertama misalnya itu menjadi buku, kemudian fokus penelitian kedua itu menjadi jurnal. Maka ini tidak akan sama, tidak ada istilah plagiasi karena tidak sama pembahasannya. Untuk buku itu nanti dari bab 1, 2 ini masuk ke buku semuanya. Bisa saat titik komanya sudah masuk di situ. Kemudian pembahasan dari fokus penelitian 1, kemudian kesimpulan fokus penelitian 1. Yang kedua, fokus penelitian kedua adalah implementasinya. Fungsi karakter ini itu dibuat jurnal. Apa isi jurnal? Adalah rangkuman singkat dari bab 1, rangkuman singkat dari bab 2, kemudian pembahasan sesuai dengan fokus penelitian 2. Kemudian diakhiri dengan kesimpulan fokus penelitian 2. Berarti sudah jadi. Jadi ketika ini sudah diteliti pakai tesis sesuai dengan penelitian yang berlaku secara internasional, maka itu nanti akan menghasilkan validitas data yang kuat, tidak hanya di angan-angan. Mungkin itu sementara dari saya, dan untuk selanjutnya bab 2, bab 3 itu ya tinggal copy paste karena ini ya tidak bisa dianalisis, memang harus mencontoh di buku-buku. Kalau bab 2 ini grand teorinya apa, kemudian definisi dan semacamnya. Kalau bab 3 adalah metode penelitian. Jadi diharapkan bukan metodologi untuk tesis, tapi metode. Apa bedanya? Kalau metodologi itu hanya ilmu-ilmu yang dikopi dari buku-buku metode. Tapi kalau metode adalah aplikasi. Metodologinya muncul tapi diaplikasikan dengan bagaimana cara merangkai proses penelitian itu. Ya. Nah, kemudian nanti ketika grand teorinya ketahuan ini akan sangat gampang untuk menindaklanjuti. Mungkin itu. Terkait kewajiban peneliti harus mencantumkan 5 referensi yang dari dosen Pascal. Oh ya, jadi memang ada kewajiban mahasiswa untuk, karena dosen kita ini kan sudah banyak penelitiannya baik di jurnal maupun buku. Nah, itu untuk dimanfaatkan. Kalau masih ada di dosen, ya kenapa harus mencari referensi yang jauh? Karena ya dosennya kan semuanya sudah doktor semua gitu ya. Jadi lebih baik kita memanfaatkan dosen yang ada ketimbang kepada yang di luar itu. Kemudian nanti secara keseluruhan ada kewajiban juga minimal 5 referensi Arab, minimal 5 referensi Inggris, asli Inggris. Kalau grand teori pasti harus asli. Kebanyakan grand teori itu adalah Arab atau bahasa Inggris, maka itu sumber aslinya yang kita gunakan. Alhamdulillah, terima kasih atas saran, ilmu, sama catatan dari Gus Efni. Semoga menjadi catatan berharga bagi kami agar proposal dan tesis ini bisa segera selesai. Lebih-lebih ini semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Itu dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.